Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah Kapakuma dari kelas 5A. Pada video kali ini saya mengangkat kasus tentang siswa pukul guru di Bima, pelaku tak terima karena merokok di kelas. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah kriminologi. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial. Nah, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan manusia. Dari kasus siswa pukul guru di Bima, pelaku tak terima karena merokok di kelas, dapat dianalisis dengan salah satu teori kriminologi, yaitu differential association, di mana teori ini mempelajari tentang proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Di mana dalam kasus tersebut, yaitu pelakunya adalah seorang siswa SMK berinisial HM yang tega memukuli gurunya yang berinisial MS dikarenakan ditegur merokok di kelas. Bila dikaitkan dengan teori differential association, di mana guru dan siswa saling berinteraksi di lingkungan sekolah, guru dan siswa saling mempelajari tingkah laku masing-masing dalam berinteraksi. Nah, dikarenakan siswa atau pelaku tersebut melawan aturan sekolah, maka ia ditegur karena teguran dan interaksi dari guru tidak terima baik sehingga siswa tersebut memukuli gurunya. Dari kasus tersebut, pencegahan yang dilakukan yaitu pihak sekolah membuat aturan dan apabila dilanggar konsekuensinya berupa dikeluarkan dari sekolah agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Penindakan terhadap pelaku adalah dikeluarkan dari sekolah dan diinapkan di kantor polisi untuk pembinaan. Baik, di sini saya lanjut. Kasus murid yang memukul guru di Bima terjadi pada bulan Oktober 2023. Seorang siswa SMA di Bima, Nusa Tenggara Barat, diduga memukul salah seorang gurunya. Kasus ini menimbulkan kehebohan di masyarakat dan menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Dalam kaitannya dengan teori kriminologi, terdapat teori yang relevan, yaitu teori differential association. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan menyatakan bahwa individu belajar menjadi pelaku kriminal melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Jika seorang lebih sering terpapar pada nilai-nilai yang mendukung perilaku kriminal daripada nilai-nilai yang menentang perilaku kriminal, maka individu tersebut cenderung untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam kasus ini, teori diferensial asosiasi dapat dihubungkan dengan lingkungan sosial, tempat di mana siswa tersebut tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, dan media sosial dapat memainkan peran dalam membentuk nilai dan perilaku siswa tersebut. Selain itu, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku agresif pada siswa tersebut. Namun, perlu diingat bahwa teori ini hanya salah satu dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku kriminal, dan setiap kasus perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang terlibat. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor-faktor lain yang dapat berperan dalam kasus murid yang memukul guru di Bima. Salah satunya adalah faktor internal, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengendalikan emosi ketika mengetahui siswanya melakukan pelanggaran berat. Reaksi emosional yang berlebihan dari pihak guru dapat memicu konflik. Reaksi emosional yang berlebihan dari pihak guru dapat memicu konflik fisik dengan siswa yang pada akhirnya dapat berujung pada kekerasan. Selain itu, dalam kaitannya dengan teori kriminologi, terdapat faktor-faktor eksternal yang dapat dikaitkan dengan teori differential association. Lingkungan sekolah dan lingkungan sosial tempat di mana siswa tersebut tumbuh dan berkembang dapat memainkan peran penting dalam membentuk nilai dan perilaku siswa. Nah, faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial, dan
Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku agresif pada siswa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam teori differential association. Dengan demikian, kasus murid yang memukul guru di Bima dapat dikaitkan dengan teori kriminologi, khususnya teori differential association, melalui analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya kasus tersebut. Namun perlu diingatkan bahwa setiap kasus perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang terlibat, dan penanganan kasus kekerasan di sekolah memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Ada beberapa faktor yang terlibat dalam kasus siswa memukul guru di Bima, Nusa Tenggara Barat dikarenakan murid ditegur oleh gurunya merokok di dalam kelas. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor tersebut. Yang pertama tentang lingkungan keluarga dan sosial tempat di mana siswa tersebut tumbuh dan berkembang dapat memainkan peran penting dalam membentuk nilai dan perilaku siswa. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku agresif pada siswa tersebut. Kita lihat yang ketiga tentang reaksi emosional yang berlebihan dari pihak guru. Yang ketiga tentang reaksi emosional yang berlebihan. Nah, reaksi emosional yang berlebihan ini dari pihak guru dapat memicu konflik fisik dengan siswa yang pada akhirnya dapat berujung pada kekerasan. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang dapat berperan dalam kasus tersebut. Yang pertama tentang kurangnya kemampuan guru dalam mengendalikan emosi ketika mengetahui siswanya melakukan pelanggaran berat. Yang kedua, media sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai siswa. Yang ketiga, tingkat kepercayaan dan pendidikan siswa terhadap ketentuan dan disiplin yang diterima di sekolah. Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan di sekolah, perlu dilakukan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan, seperti memberikan materi anti kekerasan, mengadakan seminar bullying, dan sebagainya. Selain itu, penanganan kasus kekerasan di sekolah memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Sekian penjelasan materi mengenai kasus siswa memukul gurunya di sekolah. Pada kasus tersebut saya mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, teori differential association dapat menjelaskan bagaimana individu belajar menjadi pelaku kriminal melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, lingkungan keluarga, teman sebaya, dan media sosial dapat memainkan peran dalam membentuk nilai dan perilaku siswa. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku agresif pada siswa. Yang kelima, reaksi emosional. Reaksi emosional yang berlebihan dari pihak guru dapat memicu konflik fisik dengan siswa yang pada akhirnya dapat berujung kekerasan. Yang berikut terakhir, pentingnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di sekolah melalui pencegahan sebelum terjadinya kekerasan dan penanganan kasus kekerasan dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Dari kasus ini kita dapat belajar pentingnya menganalisis perilaku kriminal dari teori kriminologi dan mengadaptasi pendekatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan dan meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah.